Acara ini didukung oleh Desa Pay, cashless-nya kerabat desa Indonesia. Kita sudah memulai program air bersih ini. Dulu ingat namanya adalah program Inpres Samijaga. Saya masih SD waktu itu. Ini banyak dikerjakan oleh Kementerian Kesehatan, Instruksi Presiden, Sarana Air Minum, dan Jamban Keluarga. Kualitasnya bagus, dikerjakan oleh petugas sanitasi dari puskesmas, tapi karena dikerjakan secara top down, banyak yang akhirnya hanya bertahan beberapa bulan. Nah, kemudian dilanjutkan dengan proyek-proyek lain, sampai ada CWSHP, ada Westlake 1, Westlake 2, sekarang Pamsimas. Nah, ternyata berdasarkan kajian dari beberapa lembaga di pusat yang di-leading oleh Bappenas, waktu itu sarana yang dibangun dengan investasi yang luar biasa ini ternyata banyak yang rusak, banyak yang sudah tidak berfungsi lagi, ya, akhirnya menjadi monumen gitu. Nah, oleh karena itulah di era tahun 2000-an berpikir bagaimana nih membuat sarana air bersih yang bisa berlanjut terus-menerus. Jangan sampai terjadi investasi berulang di lokasi yang sama. Nah, walaupun banyak yang gagal, tapi ternyata ada beberapa lokasi yang bisa eksis terus. Salah satu contohnya yang saya bawa undang sekarang ini, Cibodas. Sudah lebih dari 30 tahun, sarana air bersihnya tetap eksis, bertahan, bahkan berkembang, bisa melayani desa di sebelahnya. Dari air bersih mereka bisa membangun sekolah dan sarana-sarana lainnya. Nah, dari situlah kemudian kami belajar, kok kenapa ya ada yang bisa lanjut, ada yang tidak bisa lanjut gitu. Nah, disinilah mulai muncul memperhatikan aspek-aspek apa sih yang membuat mereka bisa menjadi berhasil. Nah, kami mendatangi banyak lokasi di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Papua. Akhirnya kami menyimpulkan bahwa kalau yang berkelanjutan itu, masyarakat itu paham cara kerja sarana air bersih tersebut. Dia dari mulai mata air, dari sumber airnya sampai layanan masyarakat itu mereka tahu cara kerjanya. Kemudian ada yang bertanggung jawab dan mengatur dan mengawasi. Tadi Bu Diana bilang adanya BPAB katanya, seperti di Cibadak. Nah, itu ada kelembagaan desa yang mengatur itu. Kemudian sarana ini dimanfaatkan, dipelihara dengan baik. Kalau ada kerusakan cepat diperbaiki dan sebagainya. Kemudian mereka juga membayar sebesar nilai manfaat. Ada yang bayarnya dengan per panen, ada juga yang per bulan dan sebagainya. Kemudian ada insentif untuk pengelolanya, karena teknisi yang memperbaiki, yang membersihkan ini itu tetap harus ada insentif. Dan lembaga ini siap untuk mengoperasikan dalam jangka panjang. Nah, inilah ciri-ciri yang kita lihat yang berkelanjutan seperti ini. Sedangkan yang tidak berkelanjutan, kebanyakan masyarakatnya yang tadi tidak paham bagaimana cara kerjanya, tidak ada yang bertanggung jawab, tidak ada sistem pengumpulan uang, dan ketika menghadapi kerusakan tidak bisa tertangani. Saya banyak berkeliling di daerah NTB, NTT. Ada satu desa beberapa kali diintervensi oleh program gitu. Sehingga ketika kita gali tuh banyak pipa-pipa berserakan gitu. Satu proyek nggak jalan, masuk lagi proyek lainnya dan sebagainya. Saya kira kita harus belajar dari pengalaman ini agar investasi ini tidak terbuang sia-sia gitu. Apalagi uangnya dapat pinjaman gitu. Lanjut. Nah, bagaimana sih rasional spam yang berkelanjutan dan berumur panjang? Pertama, itu kualitas material yang baik secara teknis ya. Kemudian opsi teknologi yang tepat guna. Saya banyak menemukan di daerah Papua yang dibangun oleh swasta,
banyak pilihan opsi teknologinya itu canggih sekali gitu. Tapi masyarakatnya di sana tidak mampu mengoperasikan gitu kan. Bahkan mereka tidak mampu membiayai untuk membeli bahan bakar dan sebagainya. Nah, ini opsi teknologinya harus sesuai dengan kondisi masyarakat. Kemudian ada lembaga yang bertanggung jawab lembaganya. Kemudian masyarakat ikut merawat dan memelihara. Kemudian jika ada kerusakan harus segera diperbaiki. Sebab kalau ditunggu-tunggu nanti malah jadi masalah ya, layanan jadi terganggu dan masyarakat akhirnya nggak mau bayar. Kemudian masyarakat harus membayar atas layanan keuangan ini. Nah, kemudian jaminan jumlah debit dan kualitas air dari sumber yang memadai gitu. Nah, seringkali kejadian ini tren yang terjadi hampir di seluruh Indonesia, terjadi penurunan jumlah mata air. Jadi semakin hari semakin berkurang jumlah mata air di Indonesia karena terjadinya kerusakan daerah tangkapan air. Lanjut. Nah, berdasarkan penjelasan tadi, ada 5 aspek yang kita temukan dari hasil kajian melakukan evaluasi terhadap program-program air bersih yang sudah berjalan. Ada aspek teknis yang terkait dengan kualitas bangunan dan teknologi yang tepat guna. Yang kedua terkait dengan masalah lingkungan. Ini sumber airnya harus aman, debitnya cukup, dan catchment areanya harus terjamin. Kemudian yang menyangkut masalah kelembagaan, ini harus ada yang mengatur, ada yang menanggung jawab, dan dikelola dengan baik. Kemudian ada peran serta masyarakat, ada menyangkut hak dan kewajiban, serta keterlibatan dari mulai perencanaan, pelaksanaan, sampai dengan operasi. Serta terakhir, harus ada biaya. Harus ada biaya yang terkait untuk operasional dan pemeliharaan sarana. Nah, inilah 5 aspek inilah yang kita temukan apabila ketika kita ingin membangun sarana air bersih atau SPAM tadi. Kita harus perhatikan 5 aspek ini. Nah, contohnya, kemudian antar aspek ini juga saling berhubungan. Bagaimana aspek teknis ini dengan kelembagaan saling berhubungan. Misalkan ketika tadi aspek teknisnya adalah teknologi tepat guna, maka teknologi yang tepat guna akan mempermudah cara pengelolaannya. Seperti di Papua, ini terus terang di daerah Bintuni dan di daerah Timika. Di sana waktu dibangun oleh perusahaan teknologinya canggih, Bu, Bapak-bapak ya. Tapi saya ketika ke sana, saya rekomendasinya apa? Bikin penampungan air hujan saja, karena di sana masyarakat sudah terbiasa menampung air hujan dengan drum-drum gitu. Bagaimana kita perbaiki sistem penampungannya supaya kualitas airnya bagus. Nah, inilah yang mungkin yang teknologi yang dipilih yang harus sesuai dengan kondisi lokal setempat. Demikian juga antara kelembagaan dan peran serta masyarakat. Ini kalau kelembagaannya ini ada hubungan ya. Kemudian peran serta dengan biaya juga terkait, uang dan biaya dengan lingkungan dan teknis. Jadi semua ini 5 aspek ini adalah aspek yang saling berpengaruh, saling berhubungan. Yang paling penting adalah lingkungan. Sekarang isu yang terakhir, kita teknis sudah bagus, kelembagaan sudah bagus, peran serta bagus, iuran bagus, tapi seringkali kita berhadapan pada penurunan aspek lingkungan, terutama dari penurunan sumber air. Nah, Bapak Ibu sekalian, mungkin nanti ini akan dibahas oleh Pamsimas. Pembangunan SPAM berkelanjutan itu harus dimulai dari awal. Komitmen kelembagaan, komitmen pembiayaan itu sudah harus dibahas ketika kita membuat perencanaan.
Jadi ini kontribusi in cash dan in kind sudah harus dibahas. Demikian juga kelembagaannya sudah harus dibahas di sini. Nah, baru masuk ke pembangunan dan ke operasi, tahap operasi dan pemeliharaan. Ini apabila menerapkan 5 aspek tadi, maka jaminan bahwa keberlanjutan sarana ini akan terus bisa terjadi. Nah, Bapak Ibu sekalian, di negara lain, di negara tetangga kita, bahkan di negara seperti Jepang, layanan air minum di perkotaan maupun di pedesaan, mereka sudah menerapkan prinsip water safety plan. Kalau di bahasa Indonesia kan rencana pengamanan spam. Artinya begini, ketika suatu proyek akan membangun sarana air bersih atau sarana air minum, maka dia harus berpikir mulai dari hulu sampai dengan hilir. Bagaimana nih daerah sumber airnya? Bagaimana air ini bisa dialirkan? Bagaimana konsumennya? Dan sebagainya. Itu harus dipikirkan dari jauh. Nah, saya kira Pamsimas sudah menerapkan RPAM ini. Karena proyek terakhir di Indonesia sekarang yang sedang berjalan, rencananya kalau tidak salah saya dengar sudah mulai menerapkan RPAM ini. RPAM inilah yang akan menjamin keberlanjutan dari sarana air bersih yang dibangun. Nah, ini yang tadi yang 4K. Oke. Saya ingin memberikan ilustrasi Bapak Ibu sekalian. Ilustrasi spam ini mulai dari sumber, penampungan, hidran umum sampai dengan konsumen. Semua ini adalah sesuatu yang terintegrasi gitu, saling berhubungan. Nah, maka oleh karena itu ketika perencanaan pembangunan sampai dengan operasi harus mempertimbangkan 5 aspek tadi, mulai dari hulunya sampai dengan tingkat konsumennya. Hulunya misalkan daerah tangkapan airnya harus dijaga. Tentu teman-teman mahasiswa kalau KKN, kalau PKM bisa mendorong adanya regulasi terkait upaya-upaya untuk kelestarian sumber air. Teman-teman mungkin yang di tingkat konsumen mungkin bisa semacam promosi untuk gerakan hemat air dan sebagainya. Jadi ini adalah rangkaian ilustrasi spam yang terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir. Kira-kira seperti itu. Saya kira apa yang saya jelaskan tadi bersinggungan dengan yang disampaikan oleh Bu Diana. Jadi pengalaman empiris Bu Diana sejalan dengan temuan kami yang melakukan evaluasi dari Aceh sampai Papua, bahwa pentingnya kelembagaan, pentingnya lingkungan, pentingnya pembiayaan, peran serta masyarakat, dan aspek teknis, maka siapapun yang akan melakukan pembangunan air bersih harus memperhatikan aspek ini. Saya kira itu paparan singkatnya. Saya menunggu di berikutnya. Demikian Pak Iwan.